Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantosa Ukarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai 7 keagungan, 7 keajaiban Santo Yosef. Pada bagian kelima, kita akan mengupas Santo Yosef itu pribadi yang adil dan lembut hati. Mari kita memulainya dengan terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kitab suci menggambarkan Santo Yosef itu sebagai orang yang baik. Dia tidak mau mempermalukan orang lain. Dia itu adil, dia lemah lembut. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang manusia bisa memiliki sifat seperti ini? Bagaimana seorang manusia bisa menjadi begitu baik dan dipilih Allah? Kuncinya hanya satu, yaitu orang itu mampu menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang itu mampu memutuskan dari awal mula dengan sangat jelas untuk mengikuti kehendak Tuhan yang dia sadari, yang dia mengerti dalam hidupnya. Kuncinya, seseorang itu mampu memahami panggilan hidupnya, misi hidup yang ditanam oleh Allah. Nah, Santo Yosef sudah dipersiapkan. Tuhan memilih dari pribadi-pribadi yang terpilih. Santo Yosef dari kecil, dari muda, dia sudah berusaha mencari kehendak Allah dan berusaha menjalankan misi yang ditanam oleh Allah dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Sahabat, ada jalan pintas, kalau boleh mengatakan jalan pintas ya, agar kita bisa meneladan, mencontoh Santo Yosef. Yaitu kalau kita mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Kita mengenal dalam gereja ada 7 karunia Roh Kudus. Pertama adalah karunia takut akan Allah. Ada 2 macam takut. Takut yang tidak baik dan takut yang baik. Takut yang tidak baik itu adalah ketakutan yang dimiliki seseorang untuk takut kehilangan kenyamanan. Dia bahkan rela meninggalkan Tuhannya agar dia tidak kehilangan kenyamanan. Jelas ini adalah ketakutan yang salah, yang tidak baik. Ketakutan yang kedua yang baik
adalah ketakutan seseorang bahwa dia tidak akan mendapatkan kasih karunia Allah. Maka dia berani meninggalkan segala kenyamanannya agar dia tidak kehilangan kasih karunia Allah, agar dia tidak terpisah dari Allah. Jadi betul-betul kebalikan dari yang sebelumnya. Karunia takut akan Allah ini yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu agar dia bisa terus mengikuti Tuhan. Dia tidak takut meninggalkan kenyamanannya asal tidak terpisah dari Tuhan. Yang kedua adalah karunia keperkasaan atau keberanian. Jadi karunia ini adalah memungkinkan seseorang berani mengejar kehendak Allah, berani mengejar misi yang ditanamkan Allah dalam diri kita, bahkan kalaupun harus menderita. Jadi nyambung dengan yang pertama, kalau seseorang sudah memang tidak mau kehilangan Tuhan, dia mau mengejarnya, rahmat yang diberikan oleh Tuhan yang kedua adalah keberanian, keperkasaan. Kemudian karunia yang ketiga adalah karunia kesalehan. Karunia ini memungkinkan seseorang memiliki relasi yang begitu baik dengan Tuhan seperti halnya seorang anak dengan orang tuanya. Dan kesalehan ini juga membuat relasi manusia dengan sesamanya menjadi seperti saudara. Berikutnya yang keempat adalah karunia nasihat. Karunia nasihat ini bukan berarti kalau kita mendapatkannya lalu kita bisa menasihati orang. Kita jadi juru nasihat. Bukan itu. Karunia nasihat adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan agar kita mengerti jalan yang harus kita pilih, jalan yang harus kita tempuh, jalan yang membawa kita sampai kepada Tuhan. Itu adalah karunia nasihat. Seperti orang tua yang menasihati anaknya agar tidak salah melangkah. Itulah karunia yang diberikan Tuhan agar kita tidak salah melangkah karena kita berjalan di jalan Tuhan. Berikutnya adalah karunia pengetahuan atau pengenalan akan Allah, knowledge. Karena berikutnya nanti ada karunia pengertian akan Allah, yaitu understanding. Jadi karunia pengetahuan atau pengenalan ini adalah karunia yang diberikan kepada Tuhan agar kita bisa menilai ciptaan dan mengkaitkannya dengan Sang Pencipta. Karunia ini memampukan kita untuk melihat, memberi makna pada hal-hal yang kita alami setiap hari. Hal-hal sederhana yang kita lalui setiap hari dan kita menemukan maknanya. Itulah karunia pengenalan, pengetahuan. Lalu kalau karunia pengertian atau understanding, karunia ini memampukan manusia untuk memahami misteri iman. Jadi namanya misteri itu kan tidak terpahami, seperti sesuatu yang gelap. Kemudian karunia ini seperti sinar. Sinar yang bercahaya di atas gelap ini sehingga kita bisa melihat. Jadi karunia yang menyinari akal budi kita. Sehingga kita bisa melihat misteri itu, memahaminya. Itulah pengertian. Kemudian yang terakhir adalah karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan adalah karunia yang memungkinkan kita mengalami pengetahuan akan Allah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, sahabat, demikian secara singkat 7 karunia Roh Kudus yang disiapkan oleh Tuhan agar kita bisa menjadi pribadi seperti Santo Yosef kalau kita mau mencontohnya. Ada doa-doanya. Biasanya sebelum Pentakosta kita diajak untuk mendoakan ini, mempersiapkan diri agar siap. Siap apa? Siap menerima karunia itu. Karena namanya karunia
namanya pemberian itu tergantung Tuhan. Tuhan mau memberi atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan lahan, menyiapkan hati, budi, pikiran, agar pada saatnya Tuhan memberikan karunia itu, kita siap. Seperti petani yang mengolah tanah, kemudian kalau Tuhan memberi benihnya, benih itu tumbuh subur dan tidak mati. Nah, ada doa-doa untuk menerima karunia Roh Kudus itu. Anda bisa mendoakannya, bisa mencari di Puji Syukur atau di internet juga ada. Hari ini kita mengakhiri belajar kita dan kita akan menutup dengan doa kepada Santo Yosef dan doa Salam Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa Salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.